Jadi ada yang misalnya masalah-masalah teknis deh, contoh urusan sekolah. Nah, urusan sekolahnya Sienna itu dari sebelum pandemi kan memang Ines yang ibaratnya tuh in charge gitu loh. Karena Ines itu kan dia walaupun dia bukan ibu kandungnya Sienna, tapi dia benar-benar sayang sama Sienna kayak ke anak sendiri. Another thing yang aku bersyukur gitu karena itu. Jadi dia itu sangat pengen punya peran sebagai seorang mamah buat Sienna. Jadi dia yang jemput sama anter Ines gitu misalnya sekolah. Terus dia gitu ayah Ben ya karena dia syuting kan sibuk syuting kerja segala macam kan, jadi ya hal-hal lain ketika Ben di rumah ya Ben sama Sienna gitu. Tapi kalau aku adalah kalau ini masalah pembagian waktu ya, kalau aku itu ya full time sama Sienna-nya Sabtu dan Minggu atau Jumat Sabtu Minggu gitu kadang-kadang, tapi lebih seringnya sih Sabtu dan Minggu. Nah kalau misalnya hal-hal lainnya itu aku sama Ben sih seringnya, aku sama Ben yang selalu berkomunikasi. Kayak misalnya nih Ben mau ada pemotretan sama Sienna buat merek baju Elzata gitu, dia jadi modelnya. Nah itu Ben minta izin dulu sama aku, aku izin ya Sienna mau pemotretan sama aku buat Elzata gitu. Dan aku kan ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi bentuk minta izin itu kan kayak tandanya ya gue masih dianggap gitu loh, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Terus aku juga misalnya aku bilang, Ben ini kan sekarang masih pandemi nih, kamu kan kemarin-kemarin sempat parno karena mau ngejagain Sienna biar jangan terlalu banyak keluar rumah. Sampai sempat ada beberapa minggu di mana aku nggak ketemu Sienna, gitu loh. Karena kan pandeminya makin parah waktu itu kan, angka corona makin meningkat segala macam. Nah terus kayak kemarin aku bilang, Ben kalau sekarang aku ajak Sienna ke Taman Suropati gitu atau ke Taman Menteng, kamu udah nggak apa-apa belum? Aku ajak Sienna keluar rumah. Terus dia bilang, iya aku juga udah ngajak dia keluar kok, nggak apa-apa, asalkan tempatnya rame aja sama jaga-jaga protokol aja gitu. Jadi apapun yang kita mau lakukan itu kita discuss dulu ke satu sama lain. Terus misalnya aku mau bikin video YouTube channelku, terus aku pengen ada Sienna-nya. Nah itu aku bilang sama Ben, aku tunjukin dulu videonya ke dia, terus gitu, karena kan kita berdua sepakat dan dari Sienna-nya juga bukan anak yang terlalu suka di-expose. Sienna tuh gitu, beda sama aku. Kalau aku waktu kecil kan emang pengen gitu loh, emang pengen jadi penyanyi, emang pengen syuting, minta aku yang minta gitu kan. Nah kalau Sienna tuh kayak dia bilang, I don't really enjoy being famous, dia ngomong gitu. aku bingung aja soalnya kalau aku tulis namaku di Google keluar banyak langsung foto aku, I don't really like it, dia bilang gitu. Tapi dia suka di videoin kalau saya lagi nyanyi, lagi joget, dia suka, tapi bukan untuk dijadikan konsumsi publik gitu loh. Dia anaknya gitu. Jadi kayak kita berdua, aku sama Ben menjaga supaya Sienna nggak terlalu banyak di-expose gitu, kayak untuk jadi model iklan kayak atau syuting sinetron gitu-gitu kayak enggak sih. Kecuali dari Sienna-nya one day minta, itu baru different story. Dia tahu. Awalnya sih masih dia agak nggak ngerti, cuman akhirnya dia lama-lama ngerti. Kayak misalnya aku ke rumah dia terus dia bilang, ibu lihat nggak tadi tetanggaku yang si cowok itu tuh yang anak seumuran aku itu kan dia ngefans sama ibu, dia kan suka nonton orang ketiga ibu, dia bilang gitu misalnya. Jadi dia ngerti. Ngumpul berempat jarang, lebih seringnya kayak gini, kita tuh berempat kalau misalnya proses aku lagi jemput Sienna atau nganter dia pulang. Nah itu kan aku misalnya nganterin ke rumahnya Ben. Nah paling kan kita ya ngobrol-ngobrol dulu lah di rumah gitu. Kayak aku, Ben, Ines sama Sienna di ruang tamu. Paling gitu-gitu aja. Tapi bukan yang jalan bareng gitu. Itu terakhir pas Sienna wisuda kalau nggak salah. Wisuda TK. Ketakutan terbesarku alhamdulillah hampir nggak ada. Karena apa? Karena aku, ya itu dia ya, karena pengalaman kehilangan hak asuh itu bikin aku bener-bener ditempa dan jadi belajar sesuatu yang namanya keikhlasan itu. Gak enak banget sih belajar soal itu, aku nggak, it's not enjoyable gitu, it's painful. Tapi bikin aku jadi punya kekuatan untuk berserah benar-benar gitu loh, percaya bahwa ya jalannya Allah tuh lebih bagus dan lebih hebat dari jalannya aku, walaupun aku ibunya Sienna yang melahirkan dia dari rahimku. Aku jadi belajar bahwa
iya ya, kadang-kadang yang namanya orang tua itu suka ngerasa dia lebih hebat dari Tuhan. Bukannya maksudnya gimana ya, bukan menyalahkan, tapi manusiawi gitu loh. Karena kadang-kadang yang namanya orang tua suka worry sama anak, suka pengen mengontrol keputusan-keputusan yang anaknya ambil, itu kan lazim banget kan, Mbak. Nah, dengan kata lain kan sebenarnya jadinya orang tua ini nggak berserah pada jalan hidup anak itu jika dia tidak bisa akses ke kehidupan anak ini secara mendalam. Nah, aku berada di posisi yang mau nggak mau harus gitu. Jadi aku bener-bener kayak udah berserah aja nanti Sienna mau mengalami hal apa, tapi aku udah tahu gimana caranya ketika ada hal-hal nanti yang tidak diinginkan terjadi, what I will do gitu. Dan I will definitely be there kalau dia sampai down atau dia mengalami dibully misalnya di sekolah, dia sedih atau gimana gitu. Tapi sejauh ini sih kalau soal bullying di sekolah atau itu dia tuh diajarin cara ngehandle-nya, dan itu yang ngajarin Mama Ines. Pinter banget dia ngajarin Sienna untuk ngehandle orang-orang yang tukang ngebully gitu. Aku dengerin cerita dari Sienna kayak wah hebat juga tuh, bagus aku bilang gitu. Kan, jadi kayak nggak alhamdulillah sih kekhawatiran atau ketakutan sih hampir nggak ada. Kalau untuk cara mengasuh kita udah punya kesepakatan gitu bahwa misalnya ini dari kebiasaan sehari-hari, Sienna kalau main gadget cuman sehari berapa menit kayak gitu-gitu, kita udah punya kesepakatan dan udah punya manual guide-nya lah ibaratnya ya, yang kita sama-sama udah tahu gitu. Tapi kalau soal jangan marahin gitu-gitu kan lebih sesuatu yang sifatnya personal. Dan aku ngerasa kayak kalau aku ngasih tahu itu ke Ines atau Ben, aku nggak mau juga terkesan menggurui. Jadi kalau yang sejauh ini berjalan sih masih wajar gitu loh. Misalnya dari aku dengar cerita-ceritanya Sienna tuh, Mama Ines dan Ayah Ben tuh orang tua yang baik gitu loh, orang tua yang bagus cara asuhnya. Kalau misalnya mereka pernah marahin Sienna karena Sienna udah dibilangin mesti naruh baju kotor di kamar mandi tapi nggak ditaruh-taruh, akhirnya dimarahin. Itu masih yang biasa gitu, bukan sesuatu yang traumatis atau membuat anak kerasa sampai kayak luka batin gitu, trauma sampai gede gitu, nggak yang gitu tuh sepertinya tidak pernah terjadi. Dan kelihatannya Ben dan Ines tuh cukup punya knowledge soal parenting juga banyak gitu loh. Jadi aku ngerasa di sisi itu aman gitu lah.